Pencairan dana operasional puskesmas tidak akan dilakukan jika puskesmas bersangkutan belum melengkapi dan menyerahkan profil puskesmas. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta pemerintah daerah untuk menjalankan 10 program strategis yang menjadi prioritas pembangunan. Halo, selamat pagi Bapak Mama dan Mbak Saudara dong semua. Senang sekali saya Fernando Kakurung kembali menjumpai Anda dalam tayangan Info Digul edisi hari ini Selasa 28 Januari 2025. Selain dua topik berita tadi, sejumlah berita lainnya akan kami sajikan untuk Anda. Inilah Info Digul selengkapnya. Bapak Mama dan Mbak Saudara dong semua, kita ke berita pertama. Pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan Bovendigul, Yohana Cynthia Mahuse menegaskan akan melakukan pergantian kepala puskesmas yang dinilai tidak menunjukkan kinerja baik. Langkah ini merupakan upaya pembenahan terhadap peningkatan pelayanan kesehatan di Kabupaten Bovendigul. Pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bovendigul, Yohana Cynthia Sarce Mahuse menegaskan pihaknya akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh kepala puskesmas di wilayah Bovendigul. Evaluasi tersebut dilakukan berdasarkan sejumlah indikator termasuk tingkat pelayanan, kepemimpinan, dan pencapaian target program kesehatan. Melalui hasil evaluasi ini akan melakukan pergantian atau rolling terhadap kepala puskesmas yang tidak menunjukkan kinerja dengan baik. Saya sampaikannya sama teman-teman, mohon maaf sebelumnya jika ada yang tidak berkenan, karena akan ada evaluasi para kapus terkait dengan capaian-capaian yang dicapai oleh puskesmas. Sebelumnya dalam forum ini saya sampaikan mohon maaf kalau nanti ada rolling kapus ataupun pergantian kapus. Saya sampaikan sebelumnya ya, supaya jangan teman-teman kaget atau tidak suka. Karena kami sudah tampilkan ini sudah. Nanti akan menjadi kebijakan pimpinan seperti apa, keputusannya seperti apa, itu nanti kami bahas di tingkat pimpinan. Yang penting saya sudah sampaikan lebih dulu akan ada evaluasi. Itu mungkin ya kalau Tuhan saya tidak tahu saya sampai kapan menduduki jabatan ini. Kalau untuk saya tiap tahun kita akan evaluasi. Yang tidak bisa mohon maaf kami ganti. Langkah evaluasi merupakan bentuk komitmen dalam memberikan pelayanan kesehatan yang merata dan berkualitas kepada masyarakat Bovendigul. Di samping memberikan dampak positif terhadap kualitas layanan kesehatan, terutama di daerah-daerah pedalaman dan terpencil, PLTK Dis Kesehatan berkomitmen untuk memperbaiki sistem pelayanan kesehatan di Kabupaten Bovendigul, sekaligus mendorong semangat kerja di kalangan tenaga kesehatan untuk melayani masyarakat dengan lebih baik. Tim Liputan, Digul TV, Dedi melaporkan. Sementara itu Bapak Mama, pencairan dana operasional puskesmas tidak akan dilakukan jika puskesmas yang bersangkutan belum melengkapi dan menyerahkan profil puskesmas, karena profil menjadi dokumen penting sebagai acuan dalam menyusun perencanaan anggaran dan laporan ke kementerian. Pernyataan ini disampaikan Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kesehatan Bovendigul, Yohana Cynthia Sarce Mahuse, dalam rapat evaluasi tahunan bersama para kepala puskesmas dan staf Dinas Kesehatan. Dalam evaluasi tahunan, PLT Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bovendigul menegaskan bahwa tidak akan mencairkan dana operasional puskesmas jika tidak ada profil puskesmas yang lengkap. Profil ini menjadi dokumen penting sebagai acuan dalam menyusun perencanaan anggaran dan laporan ke kementerian. Ketiadaan profil puskesmas telah menyebabkan Dinas Kesehatan Bovendigul menerima teguran dari Kementerian Kesehatan. Hal ini menjadi perhatian serius sehingga kebijakan tegas diambil untuk menghindari permasalahan administrasi yang berulang di masa depan. Terus terkait dengan OP. OP ini tadi banyak sekali yang merah ya OP. OP ini banyak sekali merah. Jadi Pak Dolok mohon maaf, besok tidak ada profil puskesmas, tidak ada pencairan. Teman-teman sudah dengar?
tidak ada pencairan. Kemarin kami sudah toleransi terlalu banyak. Sampai saya sendiri sampaikan pribadi, tolong ya, kami sudah bantu nih, kalian bantu kami kan dengan profil. Akhirnya kemarin kami ditegur keras oleh kementerian, kenapa profil tidak ada sampai dengan waktu yang ditentukan. Yohana juga mengungkapkan, hasil laporan tahun 2024 telah terkirim ke provinsi maupun pusat dan data yang terkirim sesuai data real, sehingga tidak dapat dimanipulasi. Yohana meminta seluruh kepala puskesmas untuk segera melengkapi dokumen tersebut demi kelancaran operasional dan pelayanan kesehatan masyarakat. Dirinya juga menekankan pentingnya kerjasama semua pihak dalam menjaga integritas dan akuntabilitas pengelolaan dana kesehatan di Kabupaten Bovendigul. Kepala puskesmas juga wajib berkoordinasi dengan tim dinas jika mengalami kesulitan dalam penyusunan profil. Dengan langkah ini, diharapkan seluruh puskesmas di Bovendigul dapat menjalankan operasional secara optimal dan memenuhi standar pelayanan kesehatan. Tim Liputan, Digul TV, Dedi melaporkan. Bapak Mama dan Mbak Saudara semua, jangan kemana-mana, info Digul akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Pastikan untuk selalu menjaga kerahasiaan data pribadi Anda. Hindari untuk mengumbar data pribadi Anda. Biasakan untuk membaca syarat dan ketentuan dari setiap aplikasi yang digunakan. Hindari tautan atau situs yang mencurigakan, karena kebocoran data pribadi berpotensi untuk digunakan dalam tindak kejahatan perbankan. Mungkin Anda belum pernah mengalaminya, tapi banyak di antara kita yang sudah menjadi korban. Cermat, kritis, dan lindungi data pribadi Anda. Terima kasih Bapak Mama, kita kembali ke info selanjutnya. Pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan Bovendigul Yohana Sintia Mahuse menyoroti pentingnya peran aktif Kepala Puskesmas dalam melaksanakan program kesehatan serta menyampaikan laporan kegiatan secara akurat dan tepat waktu. Evaluasi terhadap laporan kegiatan Puskesmas tahun 2024 menunjukkan adanya capaian yang perlu ditingkatkan di beberapa aspek, sehingga partisipasi lebih besar dari Kepala Puskesmas diharapkan untuk mendorong peningkatan kinerja di tahun 2025. Keberhasilan program kesehatan di Puskesmas sangat bergantung pada kepemimpinan dan tanggung jawab para Kepala Puskesmas serta penanggung jawab program di lapangan. Sehingga diharapkan agar Kepala Puskesmas dan penanggung jawab program lebih aktif dalam memastikan program kesehatan terlaksana sesuai target, serta melaporkan kegiatan secara akurat, tepat waktu, dan sesuai pedoman yang berlaku. Terkait dengan hasil capaian ini, saya harap Kepala Puskesmas lebih aktif lagi. Percuma kalau Kepala Puskesmasnya aktif, PJ-nya tidak aktif. Percuma PJ aktif, Kepala Puskesmasnya tidak aktif. Lebih parah lagi kalau Kepala Puskesmas sudah tidak aktif, PJ-nya tidak aktif. Makanya merah gitu. Jadi saya harapkan aktif teman-teman yang bisa membuat Puskesmas atau rumah sakit menjadi lebih baik, lebih maju itu leadernya, pemimpinnya. Kalau pemimpin saja loyo-loyo, tidak keras,
baru mau dibawa kemana merah itu. PLT Kadis Kesehatan juga menyayangkan sikap masa bodoh yang masih ditemukan di kalangan kepala puskesmas dan penanggung jawab program. Dicontohkan, berdasarkan pengalaman, pernah ada kepala bidang yang meminta laporan melalui grup chat namun tidak direspon. Bahkan ada juga kasus di mana penanggung jawab program memblokir nomor kepala bidang pada Dinas Kesehatan. Yohana berharap di tahun 2025, para kepala puskesmas bisa lebih bertanggung jawab dan proaktif dalam mendukung program kesehatan untuk peningkatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat di Kabupaten Bovendigul. Tim Liputan Digul TV, Dedi melaporkan. Kapus kalau aktif, teman-teman. Bapak Mama dan Mbak Saudara semua, kita beralih ke berita lainnya. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta pemerintah daerah untuk menjalankan 10 program strategis yang menjadi prioritas pembangunan pada tahun 2025. Program strategis ini mencakup berbagai sektor yang dinilai memiliki dampak langsung terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat dan tata kelola pemerintahan yang baik. KPK ingin memastikan program-program ini tidak hanya terlaksana, tetapi juga dilakukan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan bebas dari korupsi. Instruksi KPK ini diteruskan Sekretaris Daerah Bovendigul Pilemon Tabuni. Menurutnya, KPK telah menginstruksikan untuk melaksanakan 10 program strategis yang menjadi prioritas pembangunan pada tahun 2025. Hal ini sangat penting untuk dilaksanakan karena sesuai dengan rencana aksi KPK, di mana pemerintah daerah akan melihat program-program yang akan menjadi prioritas dalam pembangunan daerah. Sekarang ini kemarin KPK ya, KPK sudah instruksi ke seluruh pemerintah termasuk kita untuk 10 paket strategis itu, 10 paket strategis. Dan kemarin kita ketemu dengan redaksi dengan KPK juga sampaikan itu. Itu nanti kita lihat di dinas mana yang paket-paket itu bisa 10 paket yang strategis itu apa-apa. Nanti perlu kita mendata itu untuk 10 paket strategis itu. Itu untuk memenuhi aturan yang mereka minta itu. Itu yang paling penting. Kemudian Sekda juga menambahkan, program strategis yang disarankan KPK mencakup berbagai sektor dengan dampak signifikan terhadap pembangunan daerah. KPK menekankan pentingnya pelaksanaan program-program tersebut dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan bebas dari korupsi. Arahan dari KPK ini menjadi motivasi bagi pemerintah daerah untuk bekerja lebih keras dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Tim Liputan Digul TV, Dedi melaporkan. Bapak Mama dan Mbak Saudara semua, jangan kemana-mana, info Digul akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Ini tolong diterima ya Pak. Nggak perlu Pak. Terima ya Pak ya. Saya jamin aman. Tidak. Saya tidak mau terima Pak. Pemberian gratifikasi dan suap yang diterima oleh aparatur negara termasuk dalam tindak korupsi. Pemberi dan penerima diancam dengan hukuman pidana. Mari bersama bangun budaya anti korupsi demi terwujudnya pelayanan birokrasi yang bersih dan berintegritas tinggi. Berani ambil sikap untuk bersih dari celah korupsi.
Terima kasih Bapak Mama, Anda masih bersama kami. Kita kembali ke info selanjutnya. Sekretaris Daerah Bovendigul Pilemon Tabuni meminta seluruh kepala organisasi perangkat daerah untuk segera melaksanakan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan rencana umum pengadaan tahun 2025. Seluruh kepala OPD di lingkup Pemda Bovendigul diminta untuk memprioritaskan pelaksanaan RUP sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Hal ini penting untuk memastikan program-program pembangunan berjalan tepat waktu dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Pada arahannya, dalam pertemuan persiapan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2025, Sekda Bovendigul Pilemon Tabuni menegaskan, program kerja OPD harus berjalan tepat waktu. Sekda juga menyoroti OPD yang menangani pekerjaan fisik agar segera menginput pekerjaan ke dalam RUP setelah menerima dokumen pelaksanaan anggaran atau DPA. Pasalnya, selama ini banyak OPD yang lalai dalam pengelolaan ini sehingga menimbulkan berbagai permasalahan di kemudian hari. Kepada semua kepala OPD, setelah terima DPA seperti biasa, RUP ya, pengumpulan RUP itu saya berharap wajib lakukan itu. Wajib lakukan itu, ya, sangat penting. Wajib lakukan itu karena kami dianggap ada banyak OPD yang lalai atau pekerjaan sebenarnya harus diinput di RUP tapi tidak dimasukkan, sehingga di kemudian hari terjadi permasalahan. Oleh karena itu kami berharap seluruh OPD yang terutama yang menangani fisik supaya berusaha untuk semuanya pastikan terinput dalam RUP itu, sehingga semua kita pastikan sesuai dengan NKPD yang kita sudah susun. Sekda juga mengingatkan pentingnya pengelolaan anggaran yang akuntabel dan sesuai dengan regulasi agar tidak terjadi kesalahan yang dapat merugikan pemerintah daerah maupun masyarakat. Sinergi dan koordinasi antara OPD menjadi kunci keberhasilan dalam menjalankan visi pembangunan Kabupaten Bovendigul dan dapat meningkatkan kualitas pembangunan serta mendorong realisasi visi pembangunan daerah yang lebih baik di tahun 2025. Tim Liputan, Digul TV, Dedi melaporkan. Bapak Mama dan Mbak Saudara dong semua, dengan berakhirnya informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Info Digul pagi ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan terimalah salam persaudaraan kita. Nubagen, gup bagenep, nub bagen. Saya ada karena kamu ada karena saya ada. Saya Fernando Kakurung mewakili seluruh kerabat redaksi yang bertugas. Mohon pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.